Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fatwa Triutami dari Pendidikan IPA 2021B Universitas Negeri Medan. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai bahasa baku dan non-baku. Langsung saja kita mulai. Nah, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan seperti pejabat, ahli, dosen, guru, ilmuwan, cendekiawan, dan sebagainya. Sedangkan bahasa non-baku adalah bentuk bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang biasa dipakai oleh mereka yang kurang berpendidikan dan yang biasa beraktivitas dalam lingkungan tidak resmi. Nah, secara umum, pengertian bahasa baku dan non-baku yakni bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa Indonesia yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukuran, atau yang menjadi sebuah standar. Kemudian, bahasa non-baku adalah bahasa yang tidak menjadi pokok, yang tidak menjadi dasar ukuran, atau yang tidak menjadi sebuah standar. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fungsi bahasa Indonesia baku. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan dan memperhubungkan penutur berbagai dialek bahasa yang mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa yang mengatasi batas-batas kedaerahan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penambah wibawa. Pemilikan bahasa Indonesia baku akan membawa serta wibawa yang berkaitan dengan usaha, mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi, melalui pemerolehan bahasa baku. Fungsi yang keempat yaitu sebagai kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma atau kaidah yang dimodifikasi secara jelas. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku menjadi sebuah tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia baku secara benar. Konteks pemakaian bahasa Indonesia baku yang pertama yaitu dalam komunikasi resmi, dalam surat menyurat, dalam surat dinas maupun surat resmi, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan penamaan, dan peristilahan resmi. Konteks kedua yaitu dalam wacana teknis, yaitu dalam laporan resmi dan karya ilmiah berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian. Pada konteks ketiga yaitu dalam pembicaraan di depan umum, yaitu seperti saat ceramah, kuliah, maupun berkhotbah. Konteks keempat dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati, yaitu atasan dengan bawahan, siswa dan guru di dalam kelas atau di sekolah, guru dan kepala sekolah di pertemuan-pertemuan resmi, serta mahasiswa dan dosen di suatu ruang perkuliahan. Nah, di dalam konteks pertama dan kedua didukung oleh bahasa Indonesia baku tulis, sedangkan konteks ketiga dan keempat didukung oleh bahasa Indonesia baku lisan. Di luar dari konteks itu, dipergunakan bahasa Indonesia non-baku atau bahasa Indonesia non-standar. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri karakteristik bahasa baku. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu pemakaian awalan me dan awalan ber secara eksplisit konsisten. Yang kedua, pemakaian kata hubung bahwa dan karena dalam kalimat majemuk secara eksplisit. Ciri yang ketiga yaitu pemakaian pola frase untuk predikat aspek plus pelaku plus kata kerja secara konsisten. Secara umum dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia baku juga mempunyai 3 ciri, yaitu yang pertama, memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaannya. Yang kedua, kemantapan dinamis. Yang ketiga, cendekia. Nah, dalam hal ini, kemantapan dinamis berarti bahwa kaidah bahasa Indonesia baku relatif tetap serta tidak berubah setiap saat. Sedangkan ciri cendekia berarti
bahwa bahasa Indonesia baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Selanjutnya, ciri karakteristik baku yang keempat yaitu pemakaian konstruksi sintesis. Yang kelima, menghindari pemakaian unsur gramatikal dialek, regional, atau unsur gramatikal bahasa daerah. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat mengenai materi bahasa baku dan non-baku. Kita mungkin mengetahui istilah bahasa baku memang telah dikenal oleh masyarakat luas, tetapi belum menjamin bahwa mereka memahaminya secara komprehensif, secara konsepnya yang benar, maupun mengetahui makna istilah itu. Oleh karena itu, kita harus selalu mempelajarinya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dadah!